Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Kenangan, buru-buru itu dengan NIM 2201815. Jadi di sini saya ingin menjelaskan pengujian penetrasi sistem informasi. Nah, adapun yang akan saya jelaskan yaitu apa kejahatan pertama di tahun 19-an awal komputer, yang kedua apa kejahatan atau kasus yang terjadi di tahun pertumbuhan komersial tahun 1980 sampai dengan tahun 2000 sehingga terciptalah keamanan cyber security. Nah, yang ketiga, bagaimana cara kerja mesin Enigma. Yang keempat, jelaskan hubungan kriptografi dengan keamanan cyber. Yang kelima, jelaskan mengenai serangan DDoS terhadap Estonia dan cara pencegahannya. Serta apa ya yang diserang? Nah, jadi di sini sejarah kejahatan dan keamanan cyber. Yang pertama, pengembangan awal tahun 1940 sampai dengan 1980. Nah, awal mula kejahatan cyber berawal dari eksplorasi dan penelitian dalam bidang komputer. Pada tahun 1940-an, komputer pertama yang dikenal sebagai ENIAC atau Electronic Numerical Integrator atau komputer diciptakan untuk keperluan perhitungan militer. Nah, meskipun internet belum ada seperti sekarang, para peneliti dan mahasiswa mulai bereksperimen dengan kode berbahaya yang dapat merusak sistem komputer. Pada tahun 1960-an, konsep kode bom pertama kali muncul sebagai bentuk awal dari serangan cyber. Nah, memasuki tahun 1970-an, keamanan cyber mulai mendapat perhatian lebih serius dengan munculnya serangan berbahaya pertama yang dikenal sebagai Worm Shepherd. Program ini mampu mengandalkan diri dari penyebar berbagai sistem secara otomatis. Kemudian, pada tahun 1980, dunia mencatat insiden kejahatan cyber pertama yang menyebabkan kerugian finansial, yakni serangan Trojan Horse yang ditemukan di komputer DES-10 milik Sri International. Nah, pertumbuhan komersial pada tahun 1980 sampai dengan tahun 2000. Pada dekade 1980-an, teknologi komputer dan jaringan berkembang dengan pesat. Pada tahun 1986, virus komputer pertama yang berdampak besar dikenal sebagai Brain mulai menyebar. Virus ini menandai awal dari berbagai serangan cyber yang mampu menginfeksi sistem dan merusak data. Tidak lama setelah itu, pada tahun 1988, Morris Worm muncul sebagai salah satu serangan cyber paling terkenal pada masanya. Kejadian ini mendorong peningkatan penelitian dalam bidang keamanan cyber. Nah, memasuki tahun 1990-an, penggunaan komputer pribadi semakin meluas dan internet mulai menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Perubahan ini membawa dampak besar terhadap dunia kejahatan cyber. Pada tahun 1995, serangan cyber bermotif politik pertama kali terjadi ketika The Pakistan Brain meretas situs web pemerintah India. Di tahun yang sama, muncul virus komputer pertama yang menyebar melalui email, yaitu Konsep, yang menjadi ancaman baru dalam keamanan digital. Nah, mesin Enigma. Mesin Enigma adalah perangkat enskripsi elektromekanis yang digunakan oleh militer Jerman selama Perang Dunia Kedua untuk mengamankan komunikasi rahasia. Cara kerjanya dimulai ketika operator menekan sebuah huruf pada keyboard yang kemudian mengalirkan arus listrik ke dalam sistem. Sebelum masuk ke mekanisme, arus ini terlebih dahulu melewati papan steker atau plugboard yang memungkinkan pertukaran huruf secara manual untuk menambah kompleksitas enskripsi. Selanjutnya, arus listrik masuk ke dalam rotor yang berfungsi sebagai inti dari sistem enkripsi. Mesin Enigma biasanya memiliki 3 hingga 5 huruf rotor, dan setiap kali sebuah huruf diketik, rotor pertama akan berputar mengubah jalur arus listrik. Setelah beberapa kali penekanan, rotor kedua dan ketiga juga ikut bergerak, menciptakan pola enkripsi yang semakin sulit ditebak.
Setelah melewati rotor, arus listrik mencapai reflektor yang membalikkan jalur arus dan mengirimkannya kembali melalui rotor dengan jalur yang berbeda. Semakin meningkatkan keamanan enkripsi, akhirnya arus listrik sampai pada papan lampu indikator ya dan menyalakan huruf terenkripsi. Misalnya, jika pengguna menekan huruf A, lampu yang menyala bisa saja menunjukkan huruf X. Keamanan mesin Enigma sangat tinggi karena setiap kali sebuah huruf diketik, posisi rotor berubah sehingga huruf yang sama bisa menghasilkan hasil yang berbeda pada setiap penekanan. Nah, apa hubungan kriptografi dan keamanan cyber? Nah, jadi kriptografi dan keamanan cyber memiliki hubungan erat karena kriptografi merupakan salah satu fondasi utama dalam menjaga keamanan data di dunia digital. Kriptografi berfungsi untuk mengenkripsi data agar hanya pihak yang berwenang yang dapat mengaksesnya. Jadi, sehingga melindungi informasi dari pencurian, manipulasi, atau penyadapan oleh pihak yang tidak berwenang. Dalam keamanan cyber, teknik kriptografi digunakan dalam berbagai aspek seperti enkripsi, komunikasi online, atau HTTPS, perlindungan kata sandi, tanda tangan digital, serta autentikasi dan integrasi data. Dengan semakin berkembangnya ancaman cyber, kriptografi terus diperbarui untuk memastikan keamanan sistem tetap terjaga dari serangan seperti peretasan, malware, dan pencurian data. Nah, serangan DDoS terhadap Estonia. Pada tahun 2007, Estonia mengalami serangan Distributed Denial of Service besar-besaran melumpuhkan infrastruktur digital negara tersebut. Serangan ini terjadi setelah ketegangan politik dengan Rusia terkait pemindahan patung prajurit Soviet di Thailand. Dalam serangan ini, jaringan pemerintah, bank, media, serta berbagai layanan penting lainnya terkena dampaknya, menyebabkan akses internet terganggu dan operasional berbagai layanan digital lumpuh. Nah, apa aja yang diserang? Nah, yang diserang serangan DDoS menargetkan berbagai sistem penting Estonia termasuk situs web pemerintah atau situs kementerian, parlemen, dan institusi negara lumpuh akibat lalu lintas palsu yang membanjiri server. Yang kedua, bank dan sistem keuangan. Beberapa bank terbesar mengalami gangguan, membuat transaksi online tidak dapat dilakukan. Yang ketiga, media dan portal berita serangan menyebabkan situs berita tidak dapat diakses, membatasi informasi publik. Yang keempat, penyedia layanan internet atau ISP, infrastruktur jaringan mengalami overload, memperlambat atau bahkan memutus koneksi internet di berbagai wilayah. Nah, adapun cara pencegahan serangan DDoS untuk menghindari atau meminimalkan dampak serangan DDoS, beberapa langkah yang dapat dilakukan adalah yang pertama, menggunakan sistem deteksi dan mitigasi DDoS, memanfaatkan layanan firewall dan perangkat keamanan jaringan untuk mendeteksi lalu lintas tidak normal dan menyaringnya sebelum mencapai server utama. Nah, yang kedua, memanfaatkan jaringan distribusi atau CDN menggunakan Content Delivery Network atau CDN dapat membantu menyebarkan lalu lintas sehingga tidak membebani satu server tunggal. Yang ketiga, meningkatkan kapasitas infrastruktur memiliki bandwidth dan server yang cukup besar dapat membantu menangani lonjakan lalu lintas yang tiba-tiba. Yang keempat, menggunakan teknologi red limiting membatasi jumlah permintaan dari satu alamat IP tertentu untuk menghindari serangan botnet. Yang kelima, berkolaborasi dengan penyedia layanan internet atau ISP. ISP dapat membantu memblokir lalu lintas berbahaya sebelum mencapai server target. Yang keenam, menjalankan simulasi dan pengujian keamanan, melakukan uji coba terhadap ketahanan sistem terhadap DDoS untuk mengetahui kelemahan dan memperbaikinya sebelum terjadi serangan sebenarnya. Jadi serangan terhadap Estonia ini menjadi salah satu contoh terbesar dari perang cyber dan mendorong banyak negara untuk meningkatkan keamanan cyber mereka guna menghadapi ancaman serupa di masa depan. Jadi, terima kasih.
Sampai disinilah penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.